Bagaimana menaklukkan iri hati? Kita baca Alkitab dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kalau sudah ditemukan atau ada di layar, kita buka suara, membaca bersama-sama, mengunyah firman Tuhan dan menikmatinya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, mengerti dan melakukan dalam hidupnya. Teman saya dari Indonesia mengirimkan sebuah cerita humor tentang bendawi. Konon katanya si Bihun, sudah tahu Bihun? Bihun itu sangat benci dengan Indomie. Bahkan iri hati sebab katanya Indomie lebih laku dari bihun. Bahkan saking bencinya si bihun dengan Indomie, dia suka mengolok-ngolok Indomie di depan umum. Dasar kribo jelek. Mentang-mentang kuning dan gendut dikirain semua orang suka sama dia. Gak tahu malu. Ya dan macam-macam lah ya. Tapi Indomie menanggapinya dengan adem ayem. Dia tidak pernah membalas, dia tidak pernah menjawab. Ya, sebab Indomie mempunyai sebuah pepatah. Biar anjing menggonggong, gue tetap berlalu Jadi santai saja. Berselang beberapa minggu kemudian, ya kebencian si bihun bertambah dan bertambah. Sampai suatu kali di supermarket itu ada sebuah item yang baru, barang yang baru masuk. Namanya spaghetti. Si bihun melihat itu dia tidak tahan emosinya. Kemudian dia marah, dia lompat dari raknya dan dia mengejar spaghetti itu dan dia pukulin kepalanya. Wow. Sampai spaghetti babak belur dan bihun bilang, lu kira gue gak kenalin lu ya? Walaupun kamu mengubah rambutmu jadi lurus, gue tetap tahu lu si kribo jelek itu. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang mengatakan kepada kita bahwa iri hati itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kekacauan kata firman Tuhan dan berbagai macam kejahatan. Itu sebabnya hari ini kita ingin belajar bersama-sama bagaimana menaklukkan, melenyapkan iri hati itu. Nah, secara psikologis, iri hati itu artinya suatu perasaan atau emosi yang tidak senang, yang tidak suka bila melihat orang lain lebih baik. Secara Alkitab, iri hati adalah sebuah dosa. Dosa yang lahir dari falsafah nafsu duniawi. Tadi firman Tuhan mengatakan. Nafsu kedagingan manusia. Dan adalah ajaran dari setan-setan. Wah, jadi lebih keras definisi Alkitab dibandingkan dengan definisi duniawi. Dan itu yang disebutkan di Alkitab dengan hikmat dari bawah. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Hikmat yang dari bawah, yaitu dari dunia, dari bumi ini.
Ya, dari pikiran manusia, dari pikiran si jahat, dan dari nafsu kedagingan manusia, itulah yang mendrive, ya, melahirkan iri hati itu. Pada umumnya iri hati itu ada 3 tingkat, 3 level. Tingkat yang pertama adalah tidak senang melihat orang lain punya sesuatu, lalu dia ingin punya sesuatu itu. Pada permukaan kelihatan bagus ya. Aduh, dia punya tas baru, gue pengen punya tas baru. Aduh, dia punya kalung yang baru, gue pengen beli kalung seperti dia. Aduh, dia punya mobil baru, saya pengen beli mobil yang sama. Oh, dia dapat nilai A, gue mau juga dapat nilai A. Pada permukaan kelihatannya bagus. Kelihatannya bisa memotivasi seseorang untuk lebih maju, memicu diri supaya sama dengan orang lain. Tapi saudara, pada akarnya itu adalah sebuah motivasi yang negatif. Yang mulai melihat orang lain dan ingin sama dengan orang lain. Ini bisa menjadi akar untuk melahirkan iri hati, khususnya kalau tidak tercapai. Level kedua dari iri hati adalah tidak senang melihat orang lain punya sesuatu dan pengen punya sesuatu yang lebih dari orang itu. Nah, ini level kedua. Oke, dia punya mobil 1, ntar gue beli 2. Lebih hebat dari dia. Ya. Dia beli tas merek apa? Merek apa tas saudara? LV. Oh, dia beli LV. Gua akan beli Hermes. Ya, lebih ya. Oh, dia beli Honda. Gua beli Acura. Ya, lebih tinggi sedikit. Harus lebih dari dia. Dia punya rumah 1 dan gua beli 2. Dia punya istri 1 dan gua punya. Oh, bisa juga saudara ya. Sebab iri hati dan keserakahan itu adalah apa? Bergandengan. Ini level kedua. Mulai ada sebuah sifat serakah. Ini adalah ciri khas dari orang yang punya tinggi hati. Arogansi. Gengsinya terlalu gede. Selalu pengen di atas orang lain. Orang lain harus di bawah dia. Ya. Saya gak tahu kalau dalam berat badan. Ya. Oh, dia naik 10 kilo, gua mau 20 kilo. Mungkin enggak ya, tapi itu... Tapi dalam hal ini level kedua ya, ada perasaan terancam kalau orang lebih hebat. Di dalam dirinya merasa terancam, ada rasa minder, gak percaya diri. Jadi ingin bersaing dan ingin lebih dari orang lain. Ya. Dan orang-orang sedemikian biasanya tidak bisa menghargai prestasi orang lain. Tidak bisa menghargai kebaikan orang lain dan keberhasilan orang lain. Nah, level ketiga adalah dari iri hati, tidak senang melihat orang lain punya sesuatu, lalu ingin memusnahkan milik orang lain. Orang lain pun gak boleh punya. Nah, ini yang paling kejam, saudara. Ini yang paling jahat. Ya. Karena tidak boleh orang lain punya. Atau saya sendiri yang harus punya. Atau walau saya gak punya, dia juga gak boleh punya. Habisin dia. Ini contoh misalnya teroris ya. Mereka menghancurkan dan melenyapkan begitu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang berharga. Dibabat habis. Karya-karya seni yang sangat bernilai. Dihancurkan begitu saja. Mirip juga dengan misalnya kerusuhan dan penjarahan. Yang gak peduli dengan orang lain. Binasakan, ambil, rampok. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan. Karena didorong oleh iri hati. Nah, permisi tanya saudara, apakah di dalam hatimu ada tamu atau ada teman atau ada ya rekan kerja yang bernama iri hati? Numpang nginap di hatimu, ada gak? Nah, hari ini saudara harus melenyapkannya. Harus menaklukkannya. Jika tidak hati-hati, hidup saudara akan menghancurkan diri sendiri, menghancurkan orang lain, dan masyarakat luas pun dirugikan. Yakobus 3:16 mengingatkan kita iri hati mendatangkan kekacauan, perbuatan jahat, dusta, kemunafikan, kedengkian, dan pembunuhan. Akarnya sama saudara, iri hati. Pertanyaan kita, bagaimana caranya menaklukkan dan melenyapkan iri hati? Yang pertama, belajar menerima diri sendiri.
Ini ayat ke-13. Di sana muncul istilah orang yang bijak dan berakal budi. Nah, ini menunjuk kepada orang yang memiliki hikmat dari Allah. Atau hikmat dari atas. Ini adalah orang yang bijak dan berakal budi. Tandanya dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik dari hati yang lemah lembut dan dari kerendahan hati. Inilah ciri khas orang yang mengenal siapa dirinya, mengenal identitas dirinya, yaitu sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima hikmat dari atas, yaitu Yesus Kristus. Itu hikmat dari sorga. Sehingga di dalam dirinya juga ada hikmat Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Jadi kita berbeda dengan orang dunia. Nah, saudaraku, setiap orang Kristen itu unik, berbeda satu dengan lainnya. Orang Kristen adalah ciptaan Allah yang khusus, yang menerima panggilan khusus, yang menerima anugerah khusus, yang menerima karunia khusus dari Roh Kudus, dan menerima tanggung jawab yang khusus, berbeda dengan orang dunia. Juga antara satu dengan lain berbeda, jadi saudara gak perlu meniru orang lain. Oh, kalau dia begitu, gue juga mau begitu. Gak perlu. Kita harus mengenal diri kita, identitas diri kita. Gak usah menjadi orang lain, ya. Gak usah banding-bandingkan dengan orang lain, tapi belajar mengenal diri, belajar menerima diri, kemudian belajar mengasihi diri. Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Tuhan Yesus maha hikmat. Dia memberikan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Gak usah meniru pengalaman orang lain, sebab pengalaman adalah untuk masing-masing. Sedangkan firman Tuhan adalah untuk semua. Jadi firman Tuhan itu universal, sama semua. Di Amerika, di Afrika, di Australia, seluruh dunia. Sama firman Tuhan untuk semua. Tapi pengalaman tidak. Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman yang berbeda untuk memproses kita. Dalam proses pengudusan atau sanctification process. Jadi proses jauh lebih penting dari hasil. Gak usah lihat hasil orang lain. Ya, proses lebih penting dari hasil. Jangan berorientasi dengan hasil, ya, atau target. Gak usah orientasi, tapi orientasi proses. Kalau kita terus orientasinya target dan hasil, kita akan jatuh dalam kompetisi dengan orang lain. Sadar atau tidak sadar. Oh, dia begitu, gue juga begitu. Ya, kita berjuang ingin mengalahkan orang lain. Lalu kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Dan itu semua adalah akar dari iri hati. Saudara suka makan buah-buahan gak? Coba perhatikan buah jambu, buah mangga, buah durian, buah yang saudara suka. Waktu saudara beli di supermarket, coba perhatikan mulai hari ini. Ada gak dua yang sama? Berbeda. Bahkan kalau punya pohon, saudara lihat buah yang tumbuh di batang yang sama, pohon yang sama lalu dahan yang sama, semua buah itu berbeda. Matangnya beda, besarnya beda, ya, segala hal beda. Jadi sama tumbuh-tumbuhan dan binatang saja Tuhan Allah memproses pengalaman yang berbeda. Kita harus mengerti ini, dari ilustrasi ini kita mulai belajar. Tidak membandingkan proses diri sendiri dengan proses orang lain. Berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Gak usah ikut-ikutan, gak usah banding-bandingkan, gak usah iri hati. Gak usah merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, kemudian kita jadi sombong. Ataupun kita minder karena kita lebih lambat. Gak usah. Mengenal diri sendiri. Dan menerima diri sendiri. Itu hikmat dari sorga. Jangan mengikuti hikmat dari bumi, pola pikir orang dunia, pola pikir sekuler, pola pikir hikmat dari bawah. Misalnya, orang bilang rezeki itu ditentukan dari kerja keras. Setuju? Kalau setuju, maka tukang bangunan, kuli bangunan yang kerja keras dari pagi sampai malam, mereka lah jadi orang yang kaya raya hari ini. Orang bilang rezeki itu ditentukan oleh panjangnya waktu bekerja. Setuju? Lamanya waktu bekerja. Kalau itu betul,
maka warung kopi 24 jam akan lebih sukses daripada Starbucks, McDonald, atau KFC. Ada orang bilang, rezeki itu ditentukan oleh kepintaran. Kalau itu betul, maka yang sukses dan lebih cepat kaya adalah dosen yang pinter-pinter. Atau mereka yang punya gelar. Di depan nama, di belakang nama, di atas nama, di bawah nama. Ternyata tidak. Ada orang bilang rezeki itu ditentukan oleh jabatan. Betul? Kalau betul, maka presiden atau pejabat-pejabat yang punya pangkat tinggi, itulah yang menjadi 10 orang terkaya di dunia. Nyatanya tidak, saudara, jawabannya tidak. Tidak demikian. Saudara melihat falsafat dunia dan hikmat dari Tuhan berbeda. Rezeki atau berkat atau pengalaman atau apapun yang kita miliki hari ini, ingat, itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Ketika dia membuka jendela sorga dan memberkati kamu sesuai dengan kemurahannya, kedaulatannya dan otoritasnya. Bukan dari bumi ini. Tadi kan saya kasih contoh. Dengar cerita di Surabaya ada seorang yang kaya raya, punya apa saja, pabrik segala macam. Meninggal kena COVID, gak bisa dilihat. Sedih keluarga. Gak bisa ada upacara kedukaan. Ya, saya nggak tahu itu dikremasi, dikubur massal, itu dengan peti apa, kotak atau apa. Gak bisa apa-apa. Hikmat dari bumi tidak bisa apa-apa. Hikmat dari sorga, itulah yang memberkati saudara. Amin. Bertahan. Itu sebabnya belajar mengenal diri. Belajar mencintai diri. Jangan iri hati melihat sepatu orang lain yang mengkilap. Tapi bersyukur kalau kakimu masih bisa berjalan. Jangan iri hati lihat kacamata orang lain. Tapi bersyukur kalau matamu masih melihat. Jangan melirik anting-anting orang lain lalu iri hati. Tapi bersyukur kalau kedua telingamu masih mendengar. Jangan iri hati lihat rumah orang lain itu mewah dan besar. Tapi bersyukurlah kalau kamu punya keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Mari kita belajar melihat dan mengenal diri sendiri. Dan menaikkan syukur. Maka iri hati akan lari dari hatimu. Amin. Yang kedua, bagaimana cara menaklukkan dan melenyapkan iri hati? Belajar menerima orang lain. Pertama, mengenal diri. Kedua, menerima orang lain. Yakobus pasal 3 14-16. Di sana dikatakan orang yang iri hati mementingkan diri sendiri, gak peduli orang lain. Dia memegahkan diri sendiri dan berdusta melawan kebenaran. Saudaraku, semua itu berasal dari hikmat dunia sekali lagi. Jangan diikuti, ya. Itu adalah nafsu kedagingan manusia, jangan diikuti. Itu adalah godaan, cobaan dari setan-setan, jangan diikuti. Ya, itu menunjuk kepada orang-orang sekuler yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak boleh demikian. Kita harus belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Ayat 17 menegaskan bahwa ketika kita menghargai orang lain dan menerima orang lain, maka hasilnya adalah buah-buah perbuatan yang baik, yang tidak munafik. Tapi adil, benar, dan indah. Itulah caranya mengalahkan dan menaklukkan akar dari iri hati. Ketika buah-buah dihasilkan, iri hati akan lari. Lenyap. Kita bisa bersahabat dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja tanpa berkompetisi. Kita bisa memberi pujian kepada keberhasilan orang lain, kepada kelebihan orang lain. Dan kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan karena orang lain lebih sukses dari kita.
Perhatikan ini, kalau orang lain adalah alasan saudara bersyukur kepada Tuhan, maka iri hati pasti akan hilang. Jadi tanya diri sendiri, alasan saya bersyukur apa? Bukan karena kamu kaya, sekali lagi, bukan diri sendiri, lihat orang lain. Orang lain menjadi alasan kita bersyukur. Itu kunci menghancurkan iri hati. Waktu saudara kecil pernah dengar cerita tentang si buta yang kerjasama dengan si lumpuh gak? Dua bersahabat. Satu gak bisa melihat, yang satu gak bisa berjalan. Ya. Awalnya dua-dua sedih karena merasa diri gak berguna. Tapi kemudian lama-lama Tuhan memberi hikmat dan mereka dapat ide, bagaimana kalau kita kerjasama? Ya. Si buta bilang, saya menjadi kakimu, saya gendong kamu kemana-mana. Tapi kamu jadi mataku. Dan kamu yang kasih apa? Pengarahan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya mereka berdua bersahabat dan menikmati banyak ciptaan Tuhan. Bisa ke pesta temennya, ya kan? Belok kiri, belok kanan. Nyampe itu ada kue, ambil di situ, ya kan? Itu ada makanan, ambil di situ. Mereka enjoy. Mereka bisa lihat pemandangan, bisa ke pantai, yang satu bisa cerita. Ya. Kenapa kita tidak mulai bekerja sama dengan orang lain? Saudara, mulai hari ini, ketika saudara melihat orang lain, katakan dalam hatiku, hati sendiri. Ya. Tuhan, dia juga adalah ciptaan Tuhan. Dia juga adalah gambar dan rupa Allah. Ajar aku menghargai dia, menerima dia. Sebagaimana Tuhan menerima aku orang yang berdosa ini. Itu rahasianya. Ya. Bahasa Inggris kalimatnya bagus sekali kalau tidak menjadi orang lain. Ya. Coba kamu lihat kiri atau kananmu, lihat satu orang. Katakan, I am not like you. Saudara jangan salah ngomong, beda satu kata udah bahaya. Jangan bilang I do not like you. Do dan am itu udah beda sekali, ya. Kalau Indonesia susah diterjemahkannya. Jadi kamu lihat orang lain mengatakan I am not like you. But I like you. See? Jadi I do like you but I am not like you, see? Itu yang harus dipelajari. Saya berbeda dengan kamu tapi saya menerima kamu, mengasihi kamu, dan bisa bekerja sama. Yang ketiga, belajar mengasihi dengan kasih Kristus. Itu caranya. Melenyapkan iri hati. Yakobus pasal 3:17 ada ungkapan hikmat dari atas. Tadi sudah saya singgung. Ini sama dengan hikmat sorgawi, istilahnya sama. Ini sama dengan kebenaran, hikmat itu kebenaran yang turun dari sorga. Ini sama. Kebenaran yang turun dari sorga siapa? Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Dia hikmat yang sejati, yang turun dari sorga, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban bagi kita, mati bagi kita, membayar nyawa bagi kita, mengasihi kita tanpa pamrih. Kasih yang agape, kata 1 Korintus 13 yang tadi kita bacaan bertanggapan. Kasih yang ilahi, yang dari sorga itu. Kasih yang memperhatikan, bukan yang minta perhatian. Kasih yang rela berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Kasih yang suka memberi, bukan hanya mau terima, dapat, terima saja, bukan. Kasih yang nyata dan konkret, bukan yang abstrak. Kasih yang menawarkan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Bukan yang membuat kekacauan, bukan. Kasih yang memberi diri untuk melayani, bukan menuntut untuk dilayani. Kasih yang tidak hitung-hitungan, tapi yang tulus. Yang tanpa pamrih. Dengan kasih seperti itulah kita mengasihi orang lain. Maka iri hati akan lari terbirit-birit dari hati kita. Gak ada tempat. Dia gak bisa tinggal di situ. Sebab kasih Kristus yang demikian yang melimpah dalam hati kita. Kemudian melahirkan sukacita dari sorga. Memproduksi damai sejahtera sorgawi. Dan karena melimpahnya kemudian keluar kasih Kristus itu dari hati kita. Untuk mengasihi orang lain. Gak ada tempat buat iri hati. Saya baca sebuah cerita di Tiongkok, suatu hari ada
Dua kakak adik yang bersaudara. Tapi ibunya itu ibu tiri. Jadi kakak itu mamanya sudah mati, kemudian bapaknya menikah lagi, si mama tiri itu melahirkan adiknya. Jadi kakak adik tapi lain ibu. Si kakak itu suka bercocok tanam. Lalu dia menanam buah labu. Suatu kali kedengaran berita dari ibu kota bahwa raja itu sakit parah. Semua tabib dihubungi karena raja sakit dan harus cari obatnya. Lalu tabib yang paling pintar dia mengatakan obat yang bisa menyembuhkan kaisar raja ini adalah labu emas yang kembar. Kita akan umumkan kepada seluruh kerajaan. Siapa yang punya labu emas kembar akan menerima hadiah dari kaisar, 1 peti emas. Wah, jadi dikirimkan sayembaranya. Nah, mereka juga keluarga ini menerima beritanya dan si kakak senang sekali karena dia punya. Dia langsung kasih tahu mamanya, "Mama, raja membutuhkan labu emas yang kembar dan saya punya dan saya akan ke ibu kota." Semua senang, ya. Lalu 1 hari sebelum berangkat, mamanya buat kue. Dibuat kue 2 jenis, 1 yang polos, 1 yang berbunga. Lalu si mama panggil adiknya, "Nak, sini nak. Besok kakak mau berangkat ke ibu kota. Mama sudah buatkan kue. Kamu kasihkanlah kepada kakakmu. Tapi berilah kakakmu yang ada bunganya. Sebab mama sudah taruh racun di situ." "Loh, mama kenapa mau meracuni kakak? Bukankah mama juga sayang sama kakak?" "Nak, kamu itu adalah anak kandungku. Sedangkan kakakmu adalah kakak tiri. Mama tidak ingin dia mendapatkan hadiah itu, tapi kamulah yang mendapatkannya." Wah, si adik sedih. Lalu dia pergi membawa kue itu kepada kakaknya. Dia mengatakan, "Kak, mama sudah buatkan kue." "Adikku," kata kakaknya, "kamu sabar-sabar ya tunggu kakak. Kakak gak lama kok. Kakak berjanji nanti setelah pulang dari ibu kota saya akan beli banyak hadiah buat kamu. Dan hadiah 1 peti emas itu kita pakai sama-sama, kita bersenang-senang." Wah, adiknya tambah sedih. Lalu adiknya mengatakan, "Iya, selamat jalan kakak, mama sudah buat kue 2 macam ini. Tapi aku pengen yang bergambar bunga." Langsung diambil secepatnya dan dimakan sama adiknya. Setelah makan dan kakaknya juga makan, dia lari kepada mamanya, dia katakan, Mama, saya sudah makan kue yang beracun itu," kata sang adik. "Sebab saya tidak ingin kakak itu meninggal. Nanti kalau saya sungguh-sungguh sudah meninggal, saya ingin mama hanya menyayangi kakak. Bukan seperti sayang saya, tapi lebih dari saya. Maukah mama?" Mamanya tersenyum. Dia peluk anaknya. Dia bilang, "Sakwa, kamu kayak anak tolol. Mana mungkin mama meracuni? Kue itu dua-duanya gak ada racunnya. Mama hanya khawatir kamu iri hati dengan kakakmu. Jadi mama ingin menguji apakah hatimu sungguh-sungguh tulus mencintai kakakmu." Saudara, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran. Kalau ada cinta kasih dalam hatimu, ada kasih sayang yang tulus seperti si adik, iri hati akan pergi. Kalau ada cinta kasih dari Kristus, hatimu murni, bersih seperti si adik, tulus, gak ada kepikiran yang jahat. Jadi saudara, hati-hati dengan mulutmu. Kalau saudara mulai berkata yang jahat, itu sebenarnya hatimu sedang jahat. Ya, karena perkataan itu keluar dari hatimu. Apakah di dalam hatimu ada iri hati yang menginap?
numpang sewa rumah. Atau sudah tinggal tetap bertahun-tahun. Saudaraku, kabar baiknya adalah iri hati bisa dilenyapkan. Iri hati bisa dihancurkan dan dikalahkan dan dibuang dari hatimu. Datang kepada Yesus Kristus, terima cinta kasih-Nya. Terima kasih yang dari sorga itu, hikmat dari sorga itu. Maka kasih Kristuslah yang akan melenyapkan itu. Tapi kalau saudara mengatakan, saya sudah terima Pak, bagus. Perbaharui imanmu dan minta sekali lagi kasih Kristus dilimpahkan dalam hati saudara. Dan kemudian mengalir mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Tanamkan firman Tuhan dalam-dalam di hati kami. Tuhan Yesus, curahkan cinta kasih-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Kalau di tengah-tengah kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan secara pribadi, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan iman yang menyelamatkan itu ya Tuhan. Agar setiap orang yang mendengar firman ini boleh rendah hati, boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bagi kami semua yang sudah percaya, ya Tuhan, kami perbaharui iman kami di dalam-Mu. Curahkanlah kasih yang dari sorga itu sekali lagi melimpah dalam hati kami. Dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, cabut semua iri hati dalam hati kami masing-masing, gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah perbuatan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.